Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Arya Mahardi dengan NIM 2203969 dari kelas A DKV FPSD UPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah semiotika. Saya di sini mengambil penelitian dengan subjek poster untuk permainan berbasis video berjudul The Inscription, yang mana poster ini tuh diciptakan oleh desainernya untuk mengisi cover album dari soundtrack di dalam game The Inscription. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang semiotika terlebih dahulu. Semiotika diciptakan oleh Ferdinand de Saussure saat ia risih dengan bagaimana para peneliti hanya menggunakan sistematika bahasa pada zaman modern sebagai referensi untuk meneliti bahasa-bahasa kuno yang sudah punah. Nah, di sini Ferdinand merasa risih karena dia merasa bahwa sebuah tanda atau sebuah perilaku yang diciptakan oleh manusia pasti ada makna di baliknya. Oleh karena itu, ia membuat keilmuan semiotika ini untuk bisa menganalisa sebuah tanda berdasarkan makna dan berdasarkan bentuk fisiknya. Kira-kira diagramnya seperti ini. Sebuah tanda bisa dipecah menjadi petanda dan penanda. Petanda merupakan bentuk fisik yang bisa ditelaah secara langsung oleh mata indera manusia. Sedangkan penanda merupakan makna yang ada di balik tanda itu sendiri. Contohnya, petanda itu bisa diibaratkan seperti suara yang kita dengar atau bentuk fisik, ciri-ciri dari bentuk fisik si tanda itu tersebut. Sedangkan penanda itu merupakan pengalaman psikologis si pengamat saat melihat tanda dan tanda yang dia amati. Seperti contohnya kata kucing. Saat terdengar di kuping manusia, kata kucing itu tuh disebut sebagai petanda. Sedangkan apa yang dipikirkan oleh si manusia tersebut merupakan penanda. Nah, kemudian saat keilmuan ini diciptakan, banyak ilmuwan lain yang meneruskan teori yang sudah diciptakan oleh Saussure tadi. Salah satunya adalah ilmuwan bernama Roland Barthes. Roland ini dia menganggap bahwa keilmuan semiotika ini tuh bisa lebih ditekankan dalam pengalaman konotatif dan denotatifnya. Ia merasa konotatif dan denotatif di dalam semiotika itu berperan sangat penting dalam menginterpretasikan aspek pengalaman yang dirasakan pengamat saat menginterpretasi sebuah tanda. Dari diagram yang sebelumnya, yang hanya terdiri dari petanda dan penanda, denotatif di sini disimpan untuk merepresentasikan bagaimana makna yang ada di balik si psikis si manusia yang menginterpretasi tanda tersebut. Kemudian menjadi konotatif sebagai bentuk makna yang dapat ditelaah secara langsung. Kemudian di balik ini semua ada juga makna mitos yang mana hasil dari perubahan di antara denotatif menjadi konotatif. Nah, setelah saya menjelaskan tentang semiotika ini, kita lanjut ke apa yang saya ingin telaah di dalam penelitian saya ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kepada Daniel Mullins yang ada di sebelah kiri. Daniel Mullins ini adalah seorang pencipta video game yang berdiri diri sendirinya.
dan berfokus dalam menciptakan sebuah pengalaman horor di dalam gamenya. Dari banyaknya judul game yang ia rilis tanpa ada tandanya kesuksesan, suatu hari dia berhasil menciptakan sebuah ketenaran dengan ciptaan yang bernama Pony Island. Game Pony Island ini merupakan langkah pertama dia untuk meneruskan dedikasi dia untuk menciptakan pengalaman horor di game-game selanjutnya. Dan ternyata benar, di 2021 ia merilis sebuah game bernama The Inscription, yang mana sekarang menjadi dikenal sebagai game paling laris yang pernah dirilis oleh Daniel Mullins. Karena ketenaran ini, dia juga bertekad untuk terus memberikan pengalaman dalam bentuk lain bagi para fans The Inscription. Salah satunya dengan merilis album soundtrack yang digunakan di dalam permainan The Inscription ini. Album soundtrack ini berisikan lagu-lagu yang mengisi background music yang ada di dalam gamenya, dirilis oleh Daniel Mullins dengan harga yang bisa dijangkau oleh fansnya untuk bisa dinikmati oleh fansnya di dalam toko penjualan gamenya itu. Nah, untuk mempromosikan album musik ini, ia membutuhkan sebuah cover album untuk menarik para fansnya agar bisa membeli si album ini. Oleh karena itu, ia meminta tolong kepada Daniel Oski Blanco, yang dikenal sebagai carpet crawler di dalam internet. Si carpet crawler ini mendapatkan sebuah komisi dari developer ini untuk menciptakan cover album untuk soundtrack si game The Inscription ini. Nah, dengan tantangan untuk bisa merepresentasikan pengalaman yang bisa dialami pemain saat bermain The Inscription, ia mengambil komisi ini dan membuat berbagai macam aspek elemen yang ada di dalam covernya. Saat jadi, covernya berbentuk seperti ini. Tantangan yang paling harus dipenuhi oleh Daniel Oski Blanco maksud saya, si desainer pencipta cover album ini, ia harus bisa memenuhi ekspektasi para pemain sekaligus bisa memperkenalkan para pengamat baru yang awam dengan game The Inscription ini agar bisa mengetahui apa yang bisa mereka ekspektasikan di dalam permainan ini. Oleh karena itu, ia membuat berbagai macam tanda yang ia implementasikan di dalam poster ini dengan tujuan bisa mengimitasi pengalaman yang bisa dialami para pemain waktu bermain game ini. Seperti yang kita lihat di dalam poster ini, kita bisa melihat banyak sekali elemen yang ia gambarkan di dalamnya. Seperti orang yang berdiri di belakang cahaya purnama matahari, lalu banyak hewan buas yang keluar dari hutan misterius, dan juga kartu yang dipegang sama pengamat pertama. Dari sini, saya menciptakan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah si desainer ini telah berhasil memenuhi tugas dia untuk mengimitasi pengalaman pemain dengan menerapkan tanda-tanda yang ada di dalam poster ini. Menggunakan pendekatan semiotika si Roland Barthes ini. Nah, ini analisa terakhir yang saya lakukan untuk menganalisa si poster ini. Dari yang paling atas, kita bisa melihat ada bulan purnama di situ. Yang kita lihat di sini, saya akan interpretasikan sebagai makna konotatif.
untuk penjelasan lebih detail tentang objek yang saya jelaskan, itu akan masuk ke dalam makna denotatif. Sedangkan konteks yang digunakan di dalam permainan akan diklasifikasikan dalam makna mitos. Yang pertama, konotatif. Bulan purnama yang dihalangi cahayanya oleh figur yang ada di depannya. Denotatifnya, bulan ini merupakan salah satu dedikasi si karakter antagonis di dalam game Inscription ini yang bernama Leshy untuk menciptakan sebuah kesan permainan yang imersif bagi pemainnya. Lalu di depannya ada figur Leshy. Konotatifnya ialah itu adalah sebuah karakter yang mengontrol si dunia yang ada di dalam The Inscription dengan menunjukkan bahwa dia sedang menjulurkan tangan ke depan untuk menunjukkan bahwa ia tuh seakan-akan mengontrol semua makhluk yang ada di dalam hutan itu seperti layaknya boneka yang dikontrol dengan benang. Nah, sedangkan mitosnya, Leshy di sini bertindak sebagai antagonis yang memaksa pemain untuk masuk ke dalam permainannya yang mana ia setting dengan latar hutan misterius dan ia sangat dedikasi dalam dalam mengajak pemain untuk bermain permainannya dengan membuat dunia yang sangat imersif bagi pemain sembari mengontrol semua makhluk yang ia ciptakan di dalam permainannya yang berlatar hutan tadi agar menjadi rintangan bagi pemain. Lalu latar waktu malam yang ditunjukkan dari langit yang warna hitam ini menunjukkan bahwa Leshy ingin menciptakan latar yang misterius dengan membuat tema berlatar waktu malam. Karena latar waktu malam membuat si latar tempat si hutan itu menjadi gelap dan misterius. Sedangkan mitosnya, Leshy ingin membuat si dunia ini tuh imersif agar menciptakan permainan yang menarik bagi pemain. Lalu terus di bawahnya ada hutan milik Leshy. Hutan yang dikontrol oleh Leshy ini merupakan sebuah latar yang ia gunakan untuk membuat permainan Inscription ini. Sebagai mitosnya, hutan ini merupakan tempat di mana ia menyembunyikan banyak komponen-komponen permainan yang akan menjadi rintangan bagi si pemain. Dan hutan ini ditempatkan di latar waktu yang gelap dan juga berkabut agar pemain tidak bisa mengekspektasi apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Lalu ada judul The Inscription, yang mana denotasinya merupakan kata yang diambil dari kata inscription, yang mana huruf Y-nya itu diubah dengan huruf I, yang bermakna sebuah kitab atau prasasti. Untuk mitosnya, karena makna prasasti ini tidak ditunjukkan di dalam posternya, pengamat tidak akan bisa tahu apa kaitannya dengan prasasti. Tapi untuk orang-orang yang sudah pernah memainkan game ini, si makna prasasti atau kitab ini tuh mereferensikan kepada kitab yang digunakan oleh Leshy untuk nyatat kekuatan yang ia terima. Lalu di bawahnya juga ada hewan buas menyergap, yang di situ ada serigala, tikus, ular, rusa, semut raksasa, dan laba-laba. Di sini konotasinya hewan-hewan ini menghadap kepada pemain
untuk menghalangi dan menyerang pemain saat pemain memainkan permainan yang dilakukan oleh lesi. Sebagai mitosnya, hewan-hewan ini tuh merupakan anak buah dari lesi yang diciptakan untuk meningkatkan imersi permainan si latar hutan ini. Kemudian ada papan bermain permainan kartu yang ditandakan dengan bentuk kotak dan juga ada simbol jejak kaki binatang. Di situ jejak kaki binatang beruang ya sepertinya. Eh, di papan permainan kartu ini memiliki konotasi di mana kotak-kotak yang ada di papan ini mengidentifikasikan sebagai tempat di mana pemain yang bermain permainan kartu ini menyimpan kartu untuk melawan lesi itu. Nah, sebagai mitosnya, si pemain di dalam game Inscription ini menggunakan binatang untuk melawan balik serangan yang dilakukan oleh lesi. Dan juga bagaimana lesi menghalangi pemain dengan menyimpan kartu-kartu binatang untuk menyerang pemain di dalam permainannya. Kemudian ada tupai. Tupai ini digambarkan menghadap kepada sekelompok hewan buas yang tadi ditampilkan sedang menyergap ke arah pemain. Nah, hal ini tuh secara konotatif mengidentifikasikan bahwa tupai ini tuh merupakan salah satu pasukan dari si pemain yang mana pemain gunakan untuk melawan balik si lesi. Nah, sebagai mitosnya, tupai ini tuh digunakan oleh pemain untuk memberikan keuntungan bagi pemain agar si tupai ini bisa ia korbankan untuk mengeluarkan kartu-kartu yang lebih kuat. Nah, lalu yang terakhir, di poster ini kita ditampilkan sang pemain, si pengamat pertama, sedang memegang dua kartu. Yang pertama kartu Stout, yang kedua kartu Stunted Wolf. Dipegang berjajar di tangan pemain sebelum pemain menyimpannya di papan bermain permainan kartunya. Nah, secara konotatif, ini tuh menunjukkan bahwa permainan The Inscription ini tuh memiliki tema permainan berbasis kartu, yang mana si kartu ini tuh memiliki tema hutan liar dan hewan buas. Jadi di dalam permainan The Inscription ini nanti pemain akan memainkan permainan yang dibuat oleh lesi bergenre permainan kartu, dan di dalamnya pemain bisa mengumpulkan kartu-kartu ini untuk melawan balik lesi dan pasukan hewan buasnya. Pada akhir penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa si pencipta poster cover album The Inscription ini, Marcelo Orcibalanco, yang atau dikenal sebagai Carpet Crawler, dianggap berhasil menciptakan sebuah tanda-tanda yang dia interpretasikan di dalam posternya untuk memperkenalkan permainan The Inscription kepada para pengamatnya, sekaligus menggunakan tanda-tanda yang ada di dalam poster ini untuk mengimitasi pengalaman yang bisa dialami pemain saat bermain di dalam permainan The Inscription yang diciptakan oleh Daniel Mullins. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.